Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai teori asuhan keperawatan agregat dalam komunitas area desa yang beranggotakan saya sendiri, Anggi Roja Amalia dengan NIM 2009669, Arisa Dewi Ayuni 2009761, Siti Sofia 2007095, Pani Paujia Sabila 2001920, Neneng Elis 2001951, dan Pini Fitriani Aulia 2001847. Next. Di sini ada definisi keperawatan komunitas. Menurut Stanhope dan Lancaster, menjelaskan bahwa komunitas adalah kumpulan orang yang hidup bersama di suatu daerah atau lokasi, membentuk budaya, dan saling berinteraksi satu sama lain, bersifat berkelanjutan, serta terikat oleh identitas bersama. Next. Selanjutnya ada tujuan keperawatan komunitas. Yang pertama, membentuk intervensi secara langsung. Yang kedua, mengidentifikasi tentang kebutuhan spesifik dari grup minoritas, komunitas, atau populasi yang membutuhkan promosi kesehatan. Yang ketiga, menentukan risiko yang terjadi dari suatu komunitas. Yang keempat, mengetahui kondisi yang terjadi pada komunitas yang diberikan promosi kesehatan dan yang tidak diberikan promosi kesehatan. Dan yang terakhir, proses pencegahan penyakit melalui promosi kesehatan. Selanjutnya di sini ada sasaran keperawatan komunitas. Seluruh masyarakat termasuk individu, keluarga, dan kelompok yang beresiko tinggi seperti keluarga penduduk di daerah kumuh, daerah terisolasi, dan daerah yang tidak terjangkau termasuk kelompok bayi, balita, dan ibu hamil. Menurut Anderson, 1988, sasaran keperawatan komunitas terdiri dari 3 tingkat yaitu next. 1. Tingkat individu. Sasaran dan pusat perhatian pada masalah kesehatan dan pemecahan masalah kesehatan individu. Yang kedua, tingkat keluarga mengukur sejauh mana terpenuhinya tugas kesehatan keluarga, yaitu mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan untuk mengatasi masalah kesehatan, memberikan perawatan kepada anggota keluarga, menciptakan lingkungan yang sehat, dan memanfaatkan sumber daya dalam masyarakat untuk meningkatkan kesehatan. Yang ketiga, ada tingkat komunitas. Pada tingkat komunitas ini, yaitu suatu kesatuan dalam komunitas adalah sebagian klien. Cara memecahkan permasalahan pada komunitas adalah dengan cara melakukan pembinaan kelompok khusus atau masyarakat yang mempunyai suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Next. Selanjutnya di sini ada asumsi dan kepercayaan terhadap perawatan kesehatan komunitas. 1. Asumsi yang terdiri dari sistem pemeliharaan yang kompleks, komponen sistem pemeliharaan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga ada perawatan subsistem pemeliharaan kesehatan dan produk pendidikan dasar praktek penelitian. Yang keempat ada pemeliharaan kesehatan primer lebih menonjol dari sekunder dan tersier. Dan yang terakhir ada perawatan kesehatan menyangkut setting pemeliharaan kesehatan primer. Lalu yang kedua ada kepercayaan terdiri dari 1. Pemeliharaan kesehatan harus memadai dan diterima semua orang. Kedua, orang yang menerima asuhan harus dilibatkan. Yang ketiga ada perawat sebagai pemberi dan klien sebagai konsumen pelayanan kesehatan. Yang keempat, lingkungan berdampak terhadap kesehatan populasi dan individu. Yang kelima, pencegahan penyakit bagian esensial dari peningkatan kesehatan. Lalu yang keenam ada kesehatan sebagai proses menyangkut kehidupan dalam jangka waktu yang lama. Lalu selanjutnya ada klien hanya anggota tetap dari tim pemeliharaan kesehatan. Dan yang terakhir, individu dalam sistem kesehatan masyarakat bertanggung jawab secara mandiri dan aktif berpartisipasi dalam pemeliharaan kesehatan. Baik, selanjutnya ada prinsip pemberian pelayanan keperawatan komunitas menurut Bliss and Will 2014, yaitu manajemen holistik dari berbagai kondisi medis.
membangun hubungan dengan pasien, keluarga, dan pengasuh, perawatan paliatif, kerja otonom, memahami basis populasi dan faktor yang mempengaruhi kesehatan, penilaian pemecahan masalah, manajemen beban kasus, manajemen krisis dan risiko, kepemimpinan dan manajemen staf, penghubung dengan praktisi dan layanan, termasuk koordinasi perawatan, lalu bertindak sebagai advokat pasien. Selanjutnya, akan ada asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian kondisi kesehatan. Desa sehat adalah suatu upaya untuk menyehatkan kondisi pendesaan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni warganya dengan mengoptimalkan potensi masyarakatnya melalui pemberdayaan kelompok kerja masyarakat difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan wilayah, kebijakan dan instrumen fasilitasi koordinasi pedoman pembangunan perdesaan sehat dalam Peraturan Menteri PDT No. 1 Tahun 2013 adalah kebijakan serta instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan kesehatan nasional di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik melalui pendekatan pembangunan berwawasan kesehatan berbasis perdesaan dengan fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, ketersediaan dan berfungsinya. Yang pertama, dokter puskesmas, bidan desa, air bersih, sanitasi, dan gizi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan yang tersedia untuk melakukan deteksi dini gangguan atau merawat atau memantau apabila gangguan sudah terjadi, yaitu puskesmas. Lalu ada sistem komunikasi, ada berbagai sarana pelayanan kemasyarakatan untuk mengaktualisasi pengetahuan masyarakat seperti kegiatan PKK, penyuluhan kesehatan, posyandu, posbindu, dan senam. Lalu ada rekreasi, terdapat sarana rekreasi, namun kebanyakan masyarakat tidak memanfaatkan sarana tersebut karena masyarakat lebih memilih melakukan aktivitas di rumah bersama keluarga saat waktu luang. Lalu ada ekonomi, pada tingkat ekonomi di masyarakat masih di bawah UMR. Kebanyakan penghasilan yang didapatkan per bulan kurang dari 1 juta, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan. Next. Lalu selanjutnya ada penyakit yang sering muncul pada komunitas masyarakat desa. Yang pertama ada asam urat, merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan serangan mendadak dan berulang dari artritis yang terasa sangat nyeri karena adanya endapan kristal monosodium urat yang terkumpul di dalam sendi sebagai akibat tingginya kadar asam urat di dalam darah atau hiperurikemia. Lalu ada gejala yaitu nyeri sendi secara mendadak, biasanya di malam hari, kemerahan, bengkok pada sendi yang terkena asam urat. Lalu ada penyebab kadar asam urat dalam darah yang meningkat menyebabkan penumpukan kristal asam urat di dalam sendi. Next. Lalu ada penyakit ISPA, merupakan gangguan kesehatan yang muncul akibat terjadinya penyempitan saluran nafas karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat sementara. Lalu ada gejala mengi atau bunyi saat nafas, pilek atau bersin-bersin, batuk disertai rasa gatal di tenggorokan, lalu ada sesak nafas, berkeringat, dan denyut nadi meningkat. Lalu pada penyebabnya radang di tenggorokan akibat debu, bahan makanan yang menimbulkan iritasi seperti pedas, asam, manis, asin, dingin, bergetah, dan panas, udara kotor, bulu, dan kotoran dari hewan pemeliharaan seperti kucing, anjing, hewan unggas, dan lain-lain. Next. Lalu ada MAC atau asam lambung tinggi atau bisa disebut dengan perut sering kembung.
Distensia atau MAC adalah nyeri atau rasa tidak nyaman pada perut bagian atas atau dada yang sering dirasakan sebagai adanya gas, perasaan penuh atau rasa sakit atau rasa terbakar di perut. Gejalanya rasa mual, melilit, keluar cairan asam, berat badan menurun. Lalu ada penyebab merokok, minum alkohol, stres, sering menunda makan pada saat jam makan, kurang makan sayuran dan buah, serta kurang minum air putih. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya ada analisa data. Yang pertama, DS-nya, Kepala Desa mengatakan banyak sampah yang dikumpulkan dan dibakar di pekarangan rumah. Kepala Desa mengatakan banyak jendela rumah warga ditutup siang hari karena demi keamanan rumah. Beberapa warga mengatakan sampah dibakar dan tidak ada penutup sampah. DO-nya, masyarakat membakar sampah di perkarangan rumahnya, sampah ditimbun, sampah dibuang sembarangan, sampah dibuang ke sungai, sampah dibiarkan terbuka, jendela tiap rumah tidak dibuka di siang hari, pencahayaan remang-remang di siang hari, pencahayaan gelap di siang hari. Etiologinya, paparan bencana alam atau buatan manusia sehingga menyebabkan riwayat bencana, ketidakdekatan sumber daya untuk memecahkan masalah, lalu ketidakcukupan sumber daya manusia sehingga tidak adanya sistem masyarakat. Masalah keperawatannya D.0095 coping komunitas tidak efektif. Next. Yang kedua, DS-nya, Kepala Desa mengatakan banyak warganya membeli obat bebas di warung karena lebih murah dan mudah dijangkau. DO-nya, masyarakat mengkonsumsi obat bebas di warung, 12,2% mengkonsumsi jamu sebelum pergi ke pelayanan kesehatan, sisanya memanfaatkan pelayanan kesehatan. Etiologinya, ketika sakit tidak langsung menuju pelayanan kesehatan, sehingga kurang terpajan pengetahuan dan informasi, sehingga perilaku yang kurang tepat menyebabkan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Masalah keperawatannya D.0117 pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Yang ketiga, DS, Kepala Desa mengatakan bahwa Posbindu sementara berhenti karena ada alat kesehatan yang tidak tersedia. Warga mengatakan tidak tahu bagaimana menjaga kesehatan dan cara menangani penyakit seperti hipertensi, rematik, dan asam urat. DO-nya, warga mengalami hipertensi, warga mengalami ISPA, warga mengalami asam urat. Etiologinya, Posbindu berhenti sementara sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara menjaga kesehatan, sehingga menyebabkan kurang pemahaman terhadap perilaku yang mengancam kesehatan seperti hipertensi, ISPA, dan asam urat. Masalah keperawatannya D.0110 defisit kesehatan komunitas. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, coping komunitas tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan sumber daya untuk memecahkan masalah dibuktikan dengan tingkat penyakit masyarakat meningkat. Yang kedua, pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan ketidakcukupan sumber daya keuangan dan fasilitas. Dibuktikan dengan memiliki riwayat perilaku mencari bantuan kesehatan yang kurang. Yang ketiga, defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan program tidak memiliki anggaran yang cukup, dibuktikan dengan terjadi masalah kesehatan yang dialami komunitas. Baik, selanjutnya ada intervensi keperawatan. Yang pertama, coping komunitas tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan sumber daya untuk memecahkan masalah, ditandai dengan kejadian masalah dalam masyarakat dengan kode
D.0095. Intervensi keperawatannya, edukasi kesehatan. Yang pertama ada observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua ada terapeutik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai dengan kesepakatan. Lalu ada edukasi. Yang pertama, ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, ajarkan strategi yang digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Next. Yang kedua, pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan ketidakcukupan sumber daya atau keuangan dan fasilitas, ditandai dengan memiliki riwayat perilaku mencari bantuan kesehatan yang kurang. Luaran keperawatannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan setelah 3 kali 24 jam, maka pemeliharaan kesehatan meningkat dengan kriteria hasil. Pemeliharaan kesehatan menunjukkan perilaku adaptif dengan nilai 3, menunjukkan pemahaman perilaku sehat dengan nilai 3, kemampuan menjalankan perilaku sehat dengan nilai 3, dan menjalankan perilaku sehat dengan nilai 3. Intervensi keperawatannya, observasi. Yang pertama, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Yang kedua, identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya ada terapeutik. Yang pertama, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Yang kedua, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Lalu ada edukasi, jelaskan faktor risiko yang dapat. Next. Selanjutnya yang ketiga, defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan hambatan akses ke pemberi pelayanan kesehatan ditandai dengan terjadi masalah kesehatan yang dialami komunitas dengan kode D.0110. Luaran keperawatannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status kesehatan komunitas meningkat dengan kriteria hasil. Ketersediaan program promosi kesehatan dengan nilai 3, partisipasi dalam program kesehatan komunitas dengan nilai 3, pemantauan standar kesehatan komunitas dengan nilai 4. Intervensi keperawatannya, pengembangan kesehatan masyarakat. Yang pertama, observasi, identifikasi masalah atau isu kesehatan dan prioritasnya, identifikasi potensi atau aset dalam masyarakat terkait isu yang dihadapi. Lalu ada terapeutik, fasilitasi struktur organisasi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi, bangun komitmen antar anggota masyarakat. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan dari seluruh pemaparan yang telah kami sajikan bahwa peran perawat dalam keperawatan komunitas merupakan sebagai pendidik, penyuluh kesehatan, dan pelaksana konseling bagi individu, keluarga, dan kelompok keperawatan komunitas merupakan suatu metode asuhan keperawatan yang bersifat kontinu dan berkesinambungan dalam memecahkan suatu masalah kesehatan lingkungan maupun masalah terhadap individu, keluarga, dan kelompok. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.